kita akan membahas latar belakang. Latar belakang Perang Padri bermula dari masuknya Islam ke Minangkabau sejak abad ke-16 yang berkembang melalui proses akulturasi dengan adat istiadat setempat. Meskipun mayoritas masyarakat sudah mengakui Islam dan menghormati ulama, proses akulturasi ini menyebabkan munculnya praktik dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti judi, sabung ayam, dan minuman keras yang kelak menjadi pemicu utama konflik. Pada awal abad ke-19, muncul gerakan reformasi Islam yang dipelopori oleh 3 ulama sepulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Tujuan mereka adalah memperbaiki dan menyempurnakan penerapan syariat Islam di Minangkabau. Kelompok ini yang didukung juga oleh ulama seperti Tuanku Nan Renceh, kemudian dikenal sebagai kaum Padri, yang berarti bersih, mengindikasikan semangat pemurnian ajaran agama. Kaum Padri memulai penegakan syariat Islam secara keras, termasuk aksi seperti membakar rumah dan menghancurkan tempat judi, sabung ayam, serta minuman keras. Mereka kemudian menuntut Sultan Pagaruyung dan Tuan Kulintah atau pemimpin adat untuk bergabung dengan mereka dan meninggalkan adat yang tidak islami. Karena tuntutan ini ditolak oleh pihak adat yang memilih mempertahankan tradisi Minangkabau, penolakan tersebut menjadi pemicu langsung pertentangan atau konflik bersenjata antara kaum Padri dan kaum adat. Konflik dan kebijakan. Konflik Perang Padri pada 1803 sampai 1838 adalah konflik di Minangkabau yang berawal dari pertentangan antara kaum Padri reformis Islam pimpinan Tuaku Imam Bonjol dan kaum adat pimpinan tradisional. Konflik ini menjadi rumit ketika Belanda campur tangan dengan pendukung kaum adat untuk melemahkan kaum Padri. Meskipun perlawanan sengit, perang berakhir pada 1883 dengan kemenangan Belanda setelah menangkapkan Imam Bonjol. Namun perang ini meninggalkan warisan semangat perlawanan terhadap penjajah. Kemudian ada kebijakan. 1. Pelaksanaan tanam paksa kopi sejak 1847, yaitu kebijakan wajib tanam kopi sebanyak 150 batang per keluarga di wilayah yang cocok. Kedua, pengenaan pajak atau belasting, yaitu mulai dari 1908. Belanda memberlakukan pajak penghasilan, pajak tanah, dan pajak atas harta pusaka yang dirasa memberatkan dan melanggar perjanjian Pakat Panjang. 3. Pajak atas tanah komunal dan kopi. Dikenal pajak atas tanah dan hasil kopi di daerah Manggopoh. Kebijakan ini dianggap melanggar adat dan merendahkan martabat masyarakat karena tanah ulayat dianggap hak turun-temurun. Keempat, pelibatan unsur kerja paksa. Selain pajak, masyarakat juga diwajibkan menjalani kerja paksa atau beban kerja berat sebagai bagian dari kebijakan kolonial yang dilakukan secara sewenang-wenang. Kelima, yang terakhir, yaitu perjanjian Plakat Panjang. Isinya antara lain menghentikan campur tangan Belanda dalam pemerintahan negara dan menjanjikan perlindungan. Namun, sebagai imbalannya, masyarakat diwajibkan memperluas tanaman kopi untuk dijual kepada Belanda. Selanjutnya ada dampak. Perang Padri memiliki dampak yang besar bagi sejarah Indonesia, khususnya bagi masyarakat Minangkabau dan wilayah Sumatera Barat. Dampak yang pertama ada dampak politik. Perang Padri secara politik menyebabkan runtuhnya kerajaan Pagaruyung dan melemahkan kedaulatan rakyat Minangkabau akibat campur tangan Belanda. Dominasi Belanda diresmikan melalui perjanjian-perjanjian seperti Painan dan Bukit Tinggi yang mengatur pembagian wilayah dan pajak, menempatkan Belanda dalam posisi yang kuat. Yang kedua, dampak sosial. Secara sosial, perang ini menimbulkan korban jiwa dan penderitaan yang besar, serta menciptakan perpecahan di antara masyarakat. Konflik ini juga menjadi pendorong utama bagi terjadinya migrasi besar-besaran atau perantauan orang Minangkabau ke daerah-daerah lain di Indonesia. Dampak ekonomi Perang Padri meliputi kerugian besar, rusaknya infrastruktur penting seperti jalan dan irigasi, serta menurunnya produksi di sektor pertanian dan perdagangan. Penderitaan rakyat semakin bertambah dengan meningkatnya beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Dampak budaya yang paling signifikan adalah terjadinya proses Islamisasi yang semakin mendalam di kalangan rakyat Minangkabau, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, migrasi besar-besaran juga membantu penyebaran budaya Minangkabau ke berbagai wilayah lain di Indonesia.